Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika pada mata kuliah model pembelajaran inovatif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Meli Haratunisa, NIM 2019 35001. Saya Muhammad Dorif, NIM 2019 35010. Perkenalkan, nama saya Ajeng Vita Inggityawati, NIM 19. Perkenalkan, nama saya Syera Eka Kumalasari, NIM 2019 35020. Di sini nanti kami akan membahas mengenai pengertian masalah matematika, pengertian pemecahan masalah matematika, penyebab kemampuan pemecahan masalah matematika yang rendah, pentingnya kemampuan pemecahan masalah, tahap atau langkah pemecahan masalah, karakteristik soal pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan dasar yang berperan dalam meningkatkan kemampuan generasi penerus bangsa melalui pengembangan pola pikir dan nalar. Salah satu tujuan matematika adalah siswa mampu memecahkan masalah, yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Kemampuan pemecahan masalah merupakan aspek penting dalam proses belajar mengajar, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan masalah matematika? Nah, menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Newell dan Simon, masalah merupakan suatu situasi di mana individu ingin melakukan tindakan yang diperlukan untuk meroleh apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah menurut Saad dan Ghani, masalah matematika didefinisikan sebagai situasi yang memiliki tujuan yang jelas tetapi berhadapan dengan halangan akibat kurangnya algoritma yang diketahui untuk menguraikannya agar memperoleh suatu solusi. Nah, menurut Paul masalah matematika dibagi menjadi dua jenis, yaitu masalah mencari atau problem to find dan masalah membuktikan atau problem to prove. Masalah mencari yaitu masalah yang bertujuan untuk mencari, menentukan atau mendapatkan nilai objek tertentu yang tidak diketahui dalam soal dan memberi kondisi yang sesuai. Sedangkan masalah membuktikan yaitu masalah dengan suatu prosedur untuk menentukan suatu pernyataan benar atau salah. Yang kedua adalah pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematika adalah suatu proses yang mempunyai banyak langkah yang harus ditempuh oleh seseorang dengan menggunakan pola pikir, mengorganisasikan dan pembuktian yang logis dan dalam mengatasi masalah. Menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Sumarmo pada tahun 2000, pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Branca dalam Sumarmo pada tahun 1994 mengatakan bahwa pemecahan masalah dapat diartikan dengan menggunakan interpretasi umum, yaitu pemecahan masalah sebagai tujuan, pemecahan masalah sebagai proses, dan pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pemecahan masalah matematika. C. Menurut Saad dan Ghani, pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang harus dilakukan supaya mendapatkan penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat dengan segera. D. Menurut Maryam, dalam sebuah hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa
Dengan adanya proses pemecahan masalah merupakan salah satu elemen penting dalam menggabungkan masalah kehidupan nyata. Menurut Matlin, pemecahan masalah dibutuhkan bila mana kita ingin mencapai tujuan tertentu, tetapi cara penyelesaiannya tidak jelas. Menurut Saad dan Goni, siswa perlu melakukan beberapa hal seperti menerima tantangan dari masalah, merencanakan strategi penyelesaian masalah, menerapkan strategi, dan menguji kembali solusi yang diperoleh. Selanjutnya, penyebab kemampuan pemecahan masalah yang rendah. Siswa masih memiliki kemampuan pemecahan masalah yang relatif kurang, disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya: A. Siswa kurang berminat dalam pembelajaran matematika. B. Proses pembelajaran yang masih mengandalkan guru sebagai pemberi seluruh informasi materi matematika. C. Sarana pembelajaran yang masih kurang. Selanjutnya, pentingnya kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting dimiliki oleh setiap siswa karena memiliki beberapa alasan tertentu, yaitu: A. Pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengajaran matematika. B. Pemecahan masalah yang meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika. C. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Selanjutnya, tahap atau langkah pemecahan masalah. Tahap-tahap pemecahan masalah ini didefinisikan menurut beberapa ahli. 1. Krolik dan Rupnik. 2. Polya. 3. Dewey. Perbedaan tahap-tahap pemecahan masalah antara lain: menurut Krolik dan Rupnik, itu membaca atau read. Menurut Polya, memahami masalah. Menurut Dewey, menghadapi masalah. Selanjutnya, menurut Krolik dan Rupnik, mengeksplorasikan atau eksplorasi. Menurut Polya, membuat rencana. Menurut Dewey, pendefinisian dan perumusan. Selanjutnya, menurut Krolik dan Rupnik, yaitu memilih suatu strategi. Menurut Polya, melaksanakan rencana. Menurut Dewey, mencobakan atau tes. Selanjutnya, menurut Krolik dan Rupnik, meninjau kembali dan mendiskusikan. Menurut Polya, melihat kembali. Menurut Dewey, melihat kembali. Indikator dari tahap pemecahan masalah menurut Polya adalah sebagai berikut. Yang pertama, indikator memahami masalah meliputi: A. Mengetahui apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada masalah. B. Menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri. Yang kedua, indikator membuat rencana meliputi: A. Menyederhanakan masalah. B. Mampu membuat eksperimen dan simulasi. C. Mampu mencari subtujuan atau hal-hal yang dicari sebelum menyelesaikan masalah. D. Mengurutkan informasi. Yang ketiga, indikator melaksanakan rencana meliputi: A. Mengartikan masalah yang diberikan dalam bentuk kalimat matematika. B. Melaksanakan strategi selama proses dan perhitungan berlangsung. Yang keempat yaitu indikator melihat kembali meliputi: A. Mengecek semua informasi dan perhitungan yang terlibat. B. Mempertimbangkan apakah solusinya logis. C. Melihat alternatif penyelesaian yang lain. D. Membaca pertanyaan kembali. E. Bertanya kepada diri sendiri apakah pertanyaan sudah terjawab. Karakteristik soal pemecahan masalah. Pada karakteristik soal pemecahan masalah ini didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Olkin dan Schofield menyatakan bahwa bentuk soal pemecahan masalah yang baik hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Dapat diakses tanpa banyak menggunakan mesin. Ini berarti masalah yang terlibat bukan karena perhitungan yang sulit. B. Dapat diselesaikan dengan beberapa cara atau bentuk soal yang open-ended.
C. Melukiskan ide matematika yang penting atau matematika yang bagus. D. Tidak membuat solusi dengan trik. E. Dapat diperluas dan digeneralisasikan atau untuk mempercaya eksplorasi. Yang kedua yaitu menurut Bell. Bell menyatakan bahwa terdapat 5 strategi yang berkaitan dengan pemecahan masalah dunia nyata atau real world, yaitu A. Menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas sehingga tidak bermakna ganda. B. Menyatakan masalah dalam bentuk yang jelas sehingga tidak bermakna ganda. C. Menyusun hipotesis alternatif dan prosedur yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut. C. Menguji hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh solusi atau pengumpulan data, pengolahan data, dan lain-lain. Solusi yang diperoleh mungkin lebih dari satu. E. Jika diperoleh satu solusi, maka langkah selanjutnya memeriksa kembali apakah solusi itu benar. Namun, jika diperoleh lebih dari satu solusi, maka memilih solusi mana yang paling baik. Upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa perlu didukung oleh metode pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Wahyudin mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari perencanaan bertumpu pada kemampuan guru untuk mengantisipasi kebutuhan dan materi-materi atau model-model yang dapat membantu para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Didukung pula oleh Sagala bahwa guru harus memiliki metode dalam pembelajaran sebagai strategi yang dapat memudahkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan yang diberikan. Selain itu, guru harus mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, Arya dan Ayu berencana untuk makan di warung Bahari dan pergi latihan basket bersama. Latihan basket dimulai pukul 10. Arya memerlukan waktu 3/4 jam untuk menjemput Ayu dan pergi ke warung Bahari dekat lokasi latihan basket. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapa Arya seharusnya meninggalkan rumahnya? Soal tersebut merupakan masalah pada matematika. Kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan cara yaitu pemahaman pada masalah atau identifikasi dari tujuan soal tersebut. Kita tahu dari soal tersebut yaitu basket dimulai pukul 10. Selanjutnya Arya menjemput Ayu memerlukan waktu 3/4 jam atau 45 menit. Makan dan berjalan ke lokasi latihan selama 1 jam lebih 15 menit. Ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan dimulai. Selanjutnya pukul berapa Arya seharusnya meninggalkan rumahnya? Setelah kita mengidentifikasi dari tujuan soal tersebut, kita bisa membuat rencana pemecahan masalah, yaitu bekerja mundur salah satu langkah pemecahan masalah ini yang efektif dan efisien, yaitu mulai dari pukul 10, kemudian dikurangi 15 menit, dikurangi pula 1 jam lebih 15 menit, selanjutnya dikurangi lagi 45 menit. Setelah itu kita bisa melaksanakan rencana. Dengan memperhatikan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat, maka dapat dihitung sebagai berikut. Dimulai pukul 10. Tiba di lokasi pukul 10 dikurangi 15 menit, sehingga pukul 9 lebih 45 menit. Selanjutnya kita dikurangi lagi untuk makan dan berjalan, yaitu pukul 9.45 menit dikurangi 1 jam lebih 15 menit sehingga pukul 8 lebih 35 menit. Untuk menjemput Ayu dan pergi ke warung
yaitu pukul 8:30 dikurangi 45 menit, sehingga pukul 7:45 menit. Jadi, Arya meninggalkan rumahnya pada pukul 7:45 menit. Selanjutnya yaitu memeriksa kembali. Dengan memeriksa setelah mendapatkan hasilnya, dapatlah kita cek kebenarannya. Dengan memulai berangkat dari pukul 7:45 menit, kemudian menambahkannya 3/4 jam atau 45 menit, sehingga pukul 8:30 menit. Selanjutnya yaitu pukul 8:30 menit dijumlahkan dengan 1 jam lebih 15 menit sama dengan pukul 9:40. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, kelompok kami meminta maaf. Dan kalau ada pertanyaan untuk kelompok kami persilakan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.